Halo sahabat Borneo, selamat bertemu lagi di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Warung Gaib. Nama tokoh di dalam cerita ini sudah disamarkan. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo lainnya. Pada suatu malam yang gelap di Kalimantan, Arif dan Yoga sedang dalam perjalanan pulang dari Palangkaraya ke Banjarmasin setelah mengantar barang. Mereka sudah lelah setelah seharian mengemudi di jalan yang sepi dan terpencil. Saat melintasi sebuah jalan kecil di tengah hutan, mereka melihat cahaya samar dari kejauhan yang tampaknya berasal dari sebuah warung. "Yoga, kita singgah sebentar ya, aku lapar dan haus," ujar Arif sambil menunjuk ke arah cahaya itu. Yoga menyetujui dan mobil pun berbelok menuju warung yang terlihat ramai dengan kendaraan dari berbagai arah. Ketika mereka tiba, suasana warung terasa sangat aneh. Meskipun ramai, terdengar hanya bisikan-bisikan pelanggan yang tak jelas. Mereka memesan makanan dan duduk di salah satu meja di sudut warung. Arif merasa ada yang tidak beres saat melihat pemandangan di sekitarnya. Orang-orang yang duduk di meja sebelah terlihat tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah mereka patung. Pelayan wanita yang membawakan pesanan mereka terlihat pucat dan matanya kosong. Setelah beberapa saat menunggu, makanan mereka tiba dengan cepat. Yoga tampaknya tidak merasakan ketegangan yang sama seperti Arif. Dia hanya menikmati makanannya tanpa curiga. Namun, Arif merasa semakin tidak enak dan mencoba menyuruh Yoga untuk segera pergi. "Tunggu dulu, Arif. Aku belum selesai makan," kata Yoga sambil masih asyik menikmati hidangannya. Namun, seketika Arif merasa ada yang meraba tangannya di bawah meja. Dia menoleh ke arah Yoga yang sedang makan. Namun temannya itu terlihat sama sekali tidak berniat mencolek tangannya. Rasa takut mulai merayapi tubuh Arif. Saat itulah, suara tertawa lemah terdengar di telinga Arif. Dia menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang wanita tua dengan gaun putih kumal berdiri di sampingnya. Matanya memancarkan kegelapan dan senyumnya penuh dengan gigi tajam yang runcing. "Kita sebaiknya segera pergi, Yoga. Warung ini tidak seperti yang kita kira," bisik Arif pelan sambil mencoba berdiri. Namun, sebelum mereka bergerak, orang-orang di warung tiba-tiba berdiri dan menatap lurus ke arah Arif dan Yoga. Wajah mereka tidak bergerak, tapi mata mereka terlihat kelap-kelip dengan warna merah menakutkan. Arif dan Yoga merasa seperti terperangkap di dalam ruang yang mencekam. Tiba-tiba, pelayan wanita yang membantu mereka tadi berubah menjadi sosok hantu dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dia mulai mendekati Arif dengan langkah berat yang nyaris tak berbunyi. Yoga yang melihat hal ini terkejut dan mencoba membantu Arif. Namun dia merasa tubuhnya terasa lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Arif yang merasa kehilangan kesadaran sejenak,
terbangun di dalam ruang yang gelap dan sempit. Dia merasakan ada aura jahat yang mengelilingi dirinya. Ketika dia menoleh, dia melihat beberapa hantu orang tua yang mulai mendekatinya dengan lambat. Sementara wanita penjaga warung tertawa keji di belakang mereka. Arif mencoba berteriak, tapi suaranya tidak bisa keluar. Dia merasa terhisap oleh kegelapan yang semakin mendekat. Namun, di tengah kepanikan dan ketakutan, tiba-tiba Yoga muncul di sisinya dengan wajah pucat dan berkata, "Kita harus segera keluar dari sini, Arif. Ikuti aku." Mereka berdua berlari secepat mungkin menuju pintu keluar selagi hantu-hantu itu mulai mendekati dari belakang. Api unggun besar terlihat menyala di luar warung dan mereka menyadari bahwa warung itu benar-benar warung gaib yang penuh dengan kekuatan jahat. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Arif dan Yoga berhasil keluar dari warung gaib tersebut. Mereka melihat mobil mereka berada di tempat yang sama seperti ditinggalkan, tanpa adanya tanda-tanda kerusakan. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalam mobil dan segera melaju meninggalkan warung gaib itu jauh di belakang. Ketika mereka sudah jauh dari warung, Arif dan Yoga melihat kembali ke belakang dan melihat warung tersebut telah lenyap tanpa bekas. Mereka saling berpandangan dengan rasa syukur bahwa mereka berhasil lolos dari bahaya yang mengintai di tengah malam itu. Malam itu, setelah melarikan diri dari warung gaib yang mengerikan, Arif dan Yoga merasa gemetar dan merinding. Mereka tidak bisa melupakan pengalaman menyeramkan yang baru saja mereka alami. Dalam perjalanan pulang ke Banjarmasin, suara angin malam yang melolong seperti jeritan hantu terasa semakin mengganggu. Meskipun jalanan sudah mulai ramai, ketegangan yang mereka rasakan tidak kunjung hilang. Sesekali, bayangan hantu wanita penjaga warung dan hantu orang tua yang mengejar mereka terlukis di benak Arif dan Yoga. Keringat dingin bercucuran di dahi mereka setiap kali memikirkan kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Mereka sadar bahwa mereka mungkin saja hanya satu langkah dari terjebak selamanya di dalam warung gaib tersebut. Yoga, yang biasanya ceria dan bersemangat, kini terdiam dalam keheningan yang terasa mencekam. Sedangkan Arif, yang biasanya tenang dan penuh perhitungan, merasa terusik oleh ketakutan yang menjeratnya. Mereka berdua merasa bahwa keberanian mereka telah diuji dengan cara yang paling mengerikan malam itu. Ketika mereka akhirnya tiba di Banjarmasin, Arif dan Yoga sama-sama merenungi betapa rapuhnya batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka sadar bahwa ada kekuatan di luar sana yang melebihi pemahaman manusia biasa, dan bahwa keberadaan makhluk gaib tidak bisa diremehkan. Mereka bercerita kepada teman-teman dan keluarga tentang pengalaman menakutkan mereka di warung gaib tersebut, namun tidak semua orang percaya. Sebagian besar menganggap itu hanya cerita mistis yang dibuat-buat. Namun, Arif dan Yoga tahu betul bahwa apa yang mereka alami tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Seiring berjalannya waktu, kisah Arif dan Yoga tentang warung gaib itu menjadi semakin kabur dalam ingatan. Namun,
Mereka berdua tahu bahwa pengalaman mengerikan tersebut akan tetap membekas dalam hati dan pikiran mereka selamanya. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap hal-hal gaib yang tak terlihat oleh mata biasa. Hingga kini, ketika malam datang dan angin mulai berdesir, Arif dan Yoga kadang-kadang masih saling menatap dengan pandangan penuh makna. Mereka tahu bahwa mereka telah berbagi pengalaman yang tak terlupakan, sebuah pengalaman yang membuktikan bahwa dunia ini masih menyimpan misteri yang tak terduga di setiap sudutnya. Sejak kejadian itu, Arif dan Yoga tidak pernah melupakan kisah mengerikan di warung gaib tersebut. Mereka belajar bahwa tak semua hal di dunia ini dapat dijelaskan secara rasional, dan bahwa kekuatan gaib dan kegelapan masih ada di sekitar kita. Dari saat itu, mereka berjanji untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam setiap perjalanan mereka, agar tidak terjebak dalam perangkap yang sama sekali lebih mengerikan di masa depan. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat, dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, ding sanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan kisah-kisah horor, kisah nyata ataupun misteri yang ada di Kalimantan, hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silahkan bercerita di grup Instagram, Facebook, dan TikTok Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.